Selamat pagi semuanya. Kenalin nih, kami dari peserta Lasar gelombang 3 angkatan 56, kelompok 2, subkelompok 2 akan nge-review sebuah film tentang pahlawan yang berjudul Satu Napas Panglima Besar yang dirilis pada tahun 2015. Di mana film ini mengambil latar soal sejarah dan mengambil tokoh Jenderal Sudirman. Nah, saya di sini sebagai moderator akan bertanya kepada masing-masing narasumber nih yang udah ada di sini nih. Yang pertama nih, saya pengen tanya ke Mas Esa nih, yang udah dari tadi senyum-senyum. Untuk pendapat Mas Esa, apa pemikiran dan pendapat Mas Esa nih tentang film Perjuangan ini? Halo Mbak Hanifah dan teman-teman semua. Jujur aku sangat excited ya kalau kita bahas tentang film. Apalagi film sejarah kan, yang karena kata Bung Karno kan jas merah gitu kan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi bagiku film ini tuh sebenarnya ada beberapa poin penting di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa sampaikan ya. Aku di sini mereview kan. Jadi begini, film ini tuh kan membahas terkait dengan Jenderal Besar Panglima TNI pertama, yaitu Bapak Jenderal Besar Sudirman, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu pasti ya, di mana patungnya itu sudah terpampang besar di ibu kota Jakarta gitu kan. Kemudian ada fakta menarik dari beliau, di mana beliau ini masuk ke dalam TKR dahulu, yaitu pendahulunya TNI sekarang, di mana beliau masuk bukan karena pendidikannya, tapi karena kecakapan dalam berperang. Nah itu mungkin saking beliau mahirnya dalam berperang seperti itu. Nah menariknya di film ini tuh membahas lebih dalam tentang beliau, di mana beliau selain pandai berperang, ternyata juga pandai berpolitik seperti itu. Karena orang awam pasti mengetahui bahwa Jenderal Besar kan identik dengan berperang ya, awam dengan politik. Nah, tapi film ini dijelaskan bahwa beliau juga pandai dalam berpolitik. Jadi ditegaskan pula dalam buku Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan judul Kader Muhammadiyah, di mana Jenderal Sudirman juga di sini terlihat secara valid bahwa beliau pandai juga berpolitik. Nah, jadi film ini tuh juga menegaskan bahwa ketika kita sedang berhadapan dengan lawan, khususnya ketika Belanda saat itu, di mana terdapat strategi yang jitu yang disampaikan oleh beliau. Jadi tidak hanya berperang saja tanpa ada taktik, tapi juga ada aspek lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu sih kalau dari review aku ya, Mbak Hanifah. Terima kasih Mas Esa, wah sangat mendalam sekali ya cara pandangnya Mas Esa bahwa kita tuh harus tetap pandai berpolitik, saya pandai berperang. Saya pengen tanya nih ke Mas Galih nih kayaknya, yang dari tadi dah itu lirik-lirik nih, kelebihan dan kekurangan film tentang Sudirman ini apa nih Mas Galih? Oke, terima kasih Mbak Hanifah atas pertanyaannya. Mungkin saya bukan review ya, jadi mungkin saya jadi ngambil sudut pandang dari saya pribadi. Mungkin kelebihan dari film ini, saya bahas kelebihannya dulu aja deh. Film ini kan berlatar belakang tahun 1948-49, dimana mungkin bagi sebagian orang itu kurang menarik ya. Tapi ada scene menarik di sini, yakni ketika Jenderal Sudirman menyusun strategi di ruangan yang sempit dengan keterbatasan alat dan teknologi pada waktu itu, serta keterbatasan persenjataan juga, itu bisa menjadi contoh bagi kaum muda bahwa dengan keterbatasan pada saat itu kita bisa menekan Belanda di samping jalur diplomasi tentunya, untuk segera meninggalkan Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian dari pemilihan pemeran Jenderal Sudirman sendiri, yang pada film itu diperankan oleh Adiwali Dolken, menurut saya hal yang menarik karena banyak yang tanda kutip meremehkan Adiwali Dolken. Namun ketika film tersebut rilis dan beredar, Adiwali Dolken ternyata mampu memerankan sesosok Jenderal Sudirman itu sendiri, meskipun banyak kritikus yang awalnya meremehkan beliau. Selain itu, ketika beliau jatuh sakit menjelang perang gerilya tersebut, Jenderal Sudirman malah menolak
anjuran dari Presiden Soekarno untuk beristirahat saja, dan beliau dengan semangat perjuangan beliau malah memimpin gerilya dalam menghadapi Belanda yang menyerang Yogyakarta pada saat itu. Mungkin saya masuk ke kekurangan daripada film itu. Kekurangan yang pertama, mungkin tidak ada keterangan yang tertulis terkait latar film itu di mana. Mungkin bagi kita yang sudah memahami sejarah bangsa Indonesia yang pada waktu itu berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, ibu kotanya, akan mengetahui bahwa latar dari film tersebut adalah Yogyakarta. Namun bagi pemuda yang tidak memahami sejarah, mungkin mereka akan berpikir bahwa latar tersebut ada di Jakarta. Selain itu, rute daripada perang gerilya yang dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman juga tidak dimasukkan ke dalam film, sehingga agak kurang pas apabila memang bercerita tentang Jenderal Sudirman. Mungkin seperti itu, Mbak Hanifah. Terima kasih Mas Gali, kita jadi tahu kalau misalnya Jenderal Sudirman itu benar-benar orang yang pantang menyerah ya, meskipun sakit tetap berperang, dan tapi kekurangannya ya dari film itu ya latarnya yang kurang jelas. Nah sekarang nih, saya kalau ngeliat Mas Wayan nih terlihat aura positifnya nih. Saya jadi ingin tanya ke Mas Wayan, menurut saudara apa sih dampak positif dan negatif dari film tersebut? Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Sini saya mau menjelaskan nih film yang barusan saya tonton. Terdapat memang beberapa dampak positif dan negatif dari film tersebut. Nah, saya ingin menceritakan dampak positifnya dulu nih. Nah, dampak positif yang bisa saya tangkap dari film tersebut yaitu saat pemimpin sipil ditangkap Belanda usai agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman memilih tidak menyerah. Meski dalam kondisi sakit, beliau sampai ditandu. Jenderal Sudirman tetap pantang menyerah. Pengorbanan seperti inilah yang rasanya tidak terlihat lagi dari pemimpin kita saat ini. Film ini menjadi pengingat kita semua, dan dengan demikian patut ditonton agar nilai-nilai yang terkandung di dalam film tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian dari sisi negatifnya nih, negara kita kan didirikan oleh orang-orang yang memiliki perbedaan prinsip, pandangan, latar belakang. Namun mereka mampu meletakkan tujuan bangsa dan negara di atas perbedaan itu. Mereka adalah orang-orang yang berjuang tanpa pamrih, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Perbedaan itu bisa menyatu dan mewujudkan suatu negara kesatuan yang kita diami sampai saat ini. Nah, maka itu kita perlu jaga perbedaan dan jangan saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Kita harus jaga persatuan ini dari segala bentuk apapun yang menginginkan perpecahan bangsa, karena harga NKRI dan Pancasila adalah selalu tetap, yaitu harga mati. Sekian dari saya, Mbak Hanifah. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Wayan, wah bagus sekali ya insight-nya bahwa kita harus menjaga persatuan karena kita tuh dikumpulkan dari banyak perbedaan, dari banyak suku dan keberagaman. Sekarang nih kayaknya kurang kalau kita nggak ngomong soal gambaran nilai-nilai yang ada di film itu. Saya ingin menyapa Mas Gede Pramasa Putra. Coba Mas kasih gambaran soal nilai-nilai yang ada di film tersebut menurut Mas I Gede. Ya, halo, selamat pagi semua. Setelah menonton film ini kemarin, jadi film ini memberikan nilai-nilai yang penting bagi kita, yaitu yang pertama ya, yang jelas adalah nilai kepahlawanan, heroisme. Yang kedua yaitu semangat juang. Yang ketiga adalah rela berkorban. Apapun keadaannya, kita harus rela berkorban untuk negara. Film ini menggambarkan seorang tokoh pahlawan yang rela berkorban, yaitu Jenderal Sudirman. Walaupun keadaannya masih dalam kondisi yang sakit, beliau menderita,
sakit paru-paru, beliau hanya memiliki satu paru-paru saja. Jadi ketika memiliki satu paru-paru saja, beliau masih bisa berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Jadi patut kita contoh dan tiru. Beliau sakit saja rela berjuang untuk Indonesia, apalagi kita yang sedang sehat harus rela berkorban demi negara. Itu saja, Mbak. Halo, Mbak. Terima kasih Mas Igede. Wah, bagus banget ya. Tadi kita udah dengar nih pandangan dari teman-teman semua dari film Satu Napas Panglima Besar. Kita review dari semuanya itu film ini tuh berkisah tentang Panglima Jenderal Sudirman yang menceritakan bahwa Panglima Jenderal Sudirman itu sangat pantang menyerah. Dia tetap berjuang agar kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini. Terus meski dengan kondisi sakit, dia tetap menjalankan tanggung jawab dengan sangat baik. Dia rela pergi keluar kota, ninggalin keluarganya. Dan ini tuh bisa menjadi contoh bahwa kita tuh nggak boleh gampang menyerah, gampang mengeluh. Ini juga tamparan bagi saya untuk tidak mengeluh dengan tugas-tugas. Terus di akhir film menunjukkan perjuangan Jenderal Sudirman itu ternyata tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia dari suatu perjuangan yang telah dia lakukan, yaitu di sini dia perjuangan bersenjatanya berhasil memperkokoh kekuatan diplomasi si Soekarno-Hatta di meja perundingan. Ini menunjukkan kerjasama yang sangat solid ya. Ada yang berjuang di meja perundingan, ada yang berjuang di persenjataan. Nah, pesan moralnya yang bisa diambil dari film Jenderal Sudirman ada rasa nasionalisme dan jiwa patriot dari beliau dapat menjadi teladan di masa sekarang. Selain itu, agar kita tuh selalu menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Seperti pernyataan Presiden Soekarno dalam suatu pidatonya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Terima kasih teman-teman, saya tutup podcast ini. Kita semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Dadah, see you. Dadah. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.